أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andaikan dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rahmatia Bakri. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyampaikan learning insight yang saya dapatkan dari Parade Live topik keempat di materi pendidikan seksualitas zona 7 Bunda Sayang batch 6 Institut Ibu Profesional. Topiknya berbicara tentang peran ayah dalam pengasuhan untuk pendidikan seksualitas. Ketika saya mendengar materi ini, saya langsung teringat dengan materi yang pernah saya dapatkan dari Ustadz Bendri Jaisur Rahman tentang sosok orang tua yang dirindukan. Di situ disebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini menunjukkan bahwa betapa kelekatan hati seorang anak akan mampu menyelamatkan seorang anak dari kejahatan, dari kemaksiatan, dari kekejian. Jadi ketika seperti yang sudah disampaikan seperti yang sudah saya bacakan ayat Al-Quran di awal tadi tentang kisah Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf alaihi salam tergoda oleh istri Al-Aziz untuk melakukan perbuatan yang keji dan munkar, melakukan perbuatan maksiat. Di situ dikatakan bahwa seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan petunjuk dari Robnya, mendapatkan burhan, tidak melihat burhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Yusuf akan melakukan kekejian itu bersama wanita tersebut. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak melakukannya. Kenapa? Karena Allah menampakkan burhan padanya. Dan menurut para ulama dikatakan bahwa petunjuk itu adalah berupa kemunculan wajah Nabi Yakub alaihissalam yang sedang menggigit kedua jarinya seraya berkata, "Yusuf, apakah kamu akan melakukan amal orang-orang bodoh sementara kamu termasuk salah seorang yang terpilih sebagai nabi?" Inilah yang menjadi tameng penyelamat Nabi Yusuf alaihissalam dari kekejian dan kemaksiatan. Dan kita lihat betapa Nabi Yakub alaihissalam sangat terasa dekat di hati Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf juga, bahwa Nabi Yusuf memanggil Nabi Yakub alaihissalam itu dengan sebutan ya abati, wahai ayahku. Abati ini adalah sebutan untuk panggilan jika seorang ayah itu jauh. Karena biasanya untuk memanggil seorang ayah itu bisa dengan abi, seperti itu, atau aba, seperti itu.
Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam memanggil ayahnya Nabi Yakub alaihissalam dengan sebutan ya abati, seolah-olah Nabi Yakub berada jauh padahal dekat. Ini menunjukkan bahwa betapa sosok Nabi Yakub alaihissalam sangat dirindukan oleh anaknya, kehadirannya sangat dirindukan oleh anaknya, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam memanggilnya dengan sepenuh hati. Dan ini adalah contoh nyata bagi orang tua, bagi para ayah di zaman yang sekarang, bagaimana agar anak merasakan kerinduan, merasakan kedekatan hati, kelekatan hati, sehingga sosok ayah itu menjadi sosok yang sangat dirindukan, sangat diinginkan kehadirannya di rumah oleh anak. Jadi teringat pula bahwa ketika sosok seorang ayah atau orang tua sangat dirindukan, maka yang terjadi adalah anak akan berusaha taat kepada orang tuanya. Anak tidak akan marah, tidak akan menjauh meskipun ayahnya memarahi. Jadi meskipun dimarahi, anak tetap hormat kepada orang tuanya. Jika orang tua menjadi sosok yang dirindukan, anak tidak akan memiliki rahasia kepada orang tuanya, sebagaimana yang dikisahkan juga pada surat Yusuf dalam Al-Quran, di mana Nabi Yusuf ketika kecil, ketika berusia hampir menginjak remaja, mendapatkan mimpi, dan mimpi itu diceritakan kepada Nabi Yakub alaihissalam, bukan kepada ibunya. Jika sosok orang tua, khususnya ayah, dekat di hati anak, maka ayah akan menjadi rujukan dalam nilai dan prinsip, sebagaimana juga yang dicontohkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Lalu anak tetap ketika sosok ayah itu, ketika sosok orang tua itu dirindukan, anak malas keluyuran di luar. Dia merasa aman tinggal di rumah. Dan luar biasanya jika sosok ayah menjadi sosok yang dekat di hati anaknya, jadi sosok yang dirindukan, maka ayah akan dijadikan rujukan dalam memilih pasangan. Ini contoh kasusnya adalah kisah saya sendiri. Karena ketika saya menikah, saya lebih suka jika ayah saya yang memberikan pandangan-pandangan tentang calon suami saya. Dan ketika ayah saya berkata bahwa menurut pandangannya calon suami saya ini baik, maka saya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Jadi kedekatan seorang anak dengan ayahnya itu memang akan mampu membuat seorang anak berpikir secara dewasa. Dalam pemaparan di Parade Life untuk topik ini juga diawali dengan kasus di mana ada seorang anak perempuan yang berperilaku seksual yang menyimpang, yaitu memiliki krisis identitas sehingga dia berpura-pura sebagai laki-laki dan sempat memiliki hubungan sesama jenis. Akan tetapi ketika ayahnya hadir, jadi ketika itu ayahnya LDM dengan ibunya, sehingga ibunya lah yang mencari nafkah buat keluarga tersebut.
Dan si anak ini menjadi krisis identitas, bahkan sempat melakukan penyimpangan seksual. Akan tetapi ketika sosok ayahnya kembali hadir dalam keluarga, lambat laun dia kembali kepada fitrahnya sebagai seorang perempuan dan meninggalkan hubungan sesama jenis. Luar biasa. Ini menunjukkan betapa luar biasanya peran ayah dalam pengasuhan bagi pendidikan seksualitas anak-anaknya. Karena itu para ayah dimanapun berada, kembalilah ke rumah. Jadilah sosok yang dirindukan bagi anak-anaknya. Jadilah sosok yang berada dalam hati anak-anak kalian. Jadilah sosok yang memiliki misi dan visi bagi keluarga. Jadilah sosok yang menjadi pendidik profesionalisme anak. Jadilah sosok yang mampu menjadi konsultan pendidikan bagi bunda. Bunda itu secerdas apapun menurut Ustadz Adriano Rusfi. Secerdas apapun bunda, karena bunda itu lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, melakukan rutinitas domestik, maka nalarnya menjadi pincang karena rutinitas membekukan nalar. Jadi kadang-kadang bunda tidak bisa berpikir objektif ketika ada masalah dengan anak-anaknya, ketika menghadapi situasi-situasi konflik atau menghadapi masalah-masalah pengasuhan. Disinilah kehadiran ayah sangat penting sebagai konsultan pendidikan bagi bunda. Jadi ayah, sambutlah kembali fitrah keayahan yang sejati. Dan bunda, bantulah ayah agar mau dan mampu melakukan perannya sebagai peran suami sebagai ayah sejati. Mungkin itu saja learning insight yang bisa saya sampaikan dari topik peran ayah dalam pengasuhan untuk pendidikan seksualitas. Semoga bisa diambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia Bakri, sampai jumpa.